Selamat datang di channel jailangkung.com. Kita akan bahas judul. Akhirnya publik itu bisa menghela nafas lega karena saat ini Komdigi sedikit berhasil membongkar bagaimana kong kali kong perjudian di dalam tubuh Kominfo itu sendiri. Dan ternyata mainnya adalah seperti itu. Mereka sangat pandai bagaimana bermain untuk mendapatkan keuntungan dari situs-situs judol. Ya katakanlah misalnya ada 100 judol, ya diblokir aja 20 dulu, sisanya dibiarkan dulu. Ya bilang aja proses gitu, proses pemblokiran. Setelah itu tunggu waktu 1 bulan, yang 20 yang diblokir itu dibuka lagi, kemudian 20 berikutnya yang diblokir. Begitu seterusnya, diurut sesuai dengan kelompoknya, kapan ini mau diblokir dan kapan mau dibuka. Ternyata mainnya seperti itu. Dan situs perjudian ini, situs judul ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Bayangkan, saya pernah dihubungi oleh salah satu situs judol. Mereka menawarkan saya dengan budget yang besar hanya sekedar untuk jasa SEO. Dan ini fantastis dana yang mereka tawarkan, dan mereka mengatakan bahwa backingan kami adalah orang besar di tubuh lembaga kepolisian negara Konoha. Saya tidak tahu pasti, tetapi jika ingin mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah darurat judi, itu 100% benar. Tidak perlu riset kemana-mana. Cukup Anda lihat di sekitar kita. Dari 10 orang teman Anda, berapa banyak yang main? Dari 100 orang kiai, berapa banyak yang main? Dari 100 orang tua, berapa banyak yang main? Jadi pengunjung situs judul ini sudah seperti situs bokep yang bisa dinikmati setiap waktu di waktu senggang. Seolah-olah menjadi habit yang sulit untuk dilepaskan dari kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan nih, di lingkungan saya ada oknum-oknum kiai yang sudah main itu, yang mereka menawarkan hukum halal untuk main itu. Jadi mereka mengatakan ini halal untuk dimainkan. Nah, saya rasa judi online ini supaya lebih tertib ke depannya perlu dilegalkan. Kalau misalnya mau diberantas semuanya, ini membutuhkan effort yang sangat besar. Tetapi untuk para pegawai kementerian yang terlibat sebelumnya, tetaplah dihukum. Jadi saya setuju bahwa judi online ini dibuatkan hukumnya, kemudian dilegalkan sehingga negara bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis judi online ini. Soal hukum bagaimana nanti, apakah haram atau halal? Ya tinggal minta sama MUI, ajaklah MUI main terlebih dahulu, main judol, kemudian kasihlah fatwa-fatwa yang bagaimana lah supaya judol itu halal kayak gitu. Karena banyak oknum di sini ya, kepada kiai, ya saya tidak ingin menyebut siapa namanya, tapi ini nyata, teman saya saksinya ini, kanan kiri ada teman saya, bahwa ada oknum-oknum kiai yang sudah menghalalkan itu. Jadi kenapa MUI nggak ikut mengkaji hukum judul ini, bagaimana supaya bisa halal begitu ya? Jadi dilegalkan kemudian dihalalkan, itu salah satu solusinya. Jadi kepada Menteri Budi Ari, saat ini Anda tidak perlu menutup-nutupi apapun. Terbukalah kepada publik apa yang terjadi sebenarnya di balik kementerian Anda pada saat itu. Bagaimana skema keuntungan yang diambil oleh pegawai-pegawai Anda waktu itu, dan apakah Anda juga menerima atau tidak, katakan saja, supaya proses untuk melegalkan judi online dan menghalalkan judi online di Indonesia itu lebih cepat. Dari situ akhirnya ini akan menjadi peluang besar, ya, katakanlah Indonesia itu menjadi surganya judi yang bisa menyaingi negara Thailand, ya kan? Thailand ya, yang bisa menyaingi negara Thailand seperti itu. Oke? Bagi yang nggak setuju untuk menghalalkan judi dan melegalkan judi, ya silahkan bikin negara sendiri. Indonesia memang unik karena tokoh-tokoh agama terdekat saya atau di dekat saya ini sudah banyak yang main. Jadi kenapa Anda masih menarik diri atau memisahkan diri atau bikin jarak dengan itu? Sudah, mau ngapain sekarang? Gitu. Ini yang disebut dengan digital era. Digital era. Ini namanya digital era di mana uang bisa diputar dengan cepat untuk mendapatkan keuntungan secepat-cepatnya. Ini namanya revolusi di bidang ekonomi digital. Nah, saya pikir situs judi ini memang adalah aset bangsa, aset negara Indonesia. Karena kita mau misalnya marketplace sudah bukan punya Indonesia dong, sahamnya sudah milik Alibaba, sudah milik Amazon, sudah banyak marketplace lokal yang diakuisisi. Nah, tinggal judi ini saja yang dananya milik orang Indonesia itu sendiri, yang main juga orang Indonesia, bahkan bisa ekspansi ke luar negeri. Ini aset loh, ini harus dilegalkan ya dihalalkan.
seperti itu. Misalnya bikinlah permainan yang berbasis budaya lokal, kayak misalnya petak umpet, ya, atau permainan apalah kayak gitulah yang itu berbasis budaya lokal yang untuk mengangkat budaya. Atau juga nanti misal bikin permainan dengan berbasis syari'i misalnya, atau judul syariah gitu misalnya, bisa lah bikin kayak gitu. Itu tergantung bagaimana kajiannya kan begitu di Majelis Ulama Indonesia, ya kan? Begitu. Bagaimana situs judul ini mau diblokir? Demand-nya banyak. Diblokir kan masih bisa pakai VPN, masih bisa diakses menggunakan VPN. Gak bisa, tetap bisa pakai VPN. Yang main kita suruh berhenti, nggak bisa. Mereka tetap main, itu karena menyenangkan. Seperti yang saya sebut tadi, ini adalah digital era digital atau era ekonomi digital. Sudah saatnya Indonesia berjaya dengan aset bangsanya sendiri. Bukankah judi ini, korupsi, kolusi, nepotisme memang adalah warisan budaya kita sejak era Majapahit dulu? Apa dulu nggak ada orang yang sambil mabuk itu main kartu, main gaplek di warung-warung? Sejak dulu di era zaman Majapahit, di era zaman kerajaan gitu. Kan biasa seperti itu. Plus pelacuran tentu. Jadi bagaimana solusinya supaya enak nih? Supaya kita lebih fokus kepada hal yang lain. Bagaimana membangun bangsa ini menjadi lebih maju? Bagaimana teknologinya supaya makin berjaya gitu? Supaya Indonesia tidak menjadi negara yang terjebak dalam middle trap income. Bagaimana Indonesia supaya menjadi negara produsen? Apresiasi, kasih jalan, ini potensi yang duitnya besar sekali di situ. Oke? Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat, aduh ya entah gimana ya.